never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Atmosfer persaingan di ajang Moto3 2026 mulai memanas jauh sebelum lampu start benar-benar padam di sirkuit Le Mans, Prancis. Sorotan utama pedok kali ini bukan hanya tertuju kepada para pembalap Eropa yang selama ini mendominasi kelas ringan Grand Prix, melainkan kepada dua talenta muda Asia Tenggara yang sedang menjadi pusat perhatian dunia balap internasional, yaitu Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Dennis dari Malaysia. Rivalitas keduanya kini berkembang menjadi salah satu cerita paling menarik di Moto3 musim ini, terutama setelah sesi latihan dan tes di Le Mans memperlihatkan perbedaan performa yang sangat mencolok antara keduanya. Le Mans dikenal sebagai salah satu sirkuit paling teknis di kalender MotoGP. Trek sepanjang lebih dari 4 km ini memiliki kombinasi tikungan lambat, area pengereman keras, serta perubahan arah cepat yang menuntut presisi tinggi dari seorang pembalap. Banyak rookie kesulitan untuk langsung kompetitif di lintasan ini karena karakter aspal dan ritme tikungannya membutuhkan adaptasi yang tidak mudah. Namun situasi berbeda justru diperlihatkan oleh Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia tersebut tampil begitu tenang sejak awal sesi. Ia tidak banyak melakukan drama di lintasan, tidak memaksakan diri untuk tampil agresif secara berlebihan, tetapi perlahan menunjukkan bahwa kecepatannya benar-benar nyata. Catatan waktu 1 menit 44,860 detik yang dicetak Veda langsung membuat banyak mata di pedok mulai terkejut. Waktu tersebut bukan hanya kompetitif untuk ukuran rookie, tetapi juga menempatkannya sejajar dengan beberapa pembalap papan atas Moto3 musim ini. Yang membuat banyak pengamat kagum bukan hanya soal satu lap cepat, melainkan bagaimana Veda menjaga konsistensi ritme dalam simulasi balapan. Hampir di setiap putaran, ia mampu menjaga gap waktu yang stabil tanpa melakukan banyak kesalahan kecil. Di kelas Moto3 yang terkenal sangat ketat dan penuh agresivitas, kemampuan menjaga ritme seperti itu menjadi nilai yang sangat mahal. Banyak analis Moto3 mulai membandingkan pendekatan balap Veda dengan gaya pembalap-pembalap top yang mengutamakan ketenangan dibanding emosi. Cara Veda membaca tikungan di Le Mans dianggap sangat dewasa untuk pembalap seusianya. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menahan diri, dan kapan memanfaatkan slipstream lawan tanpa membuang ban terlalu cepat. Hal seperti itu biasanya baru dimiliki pembalap yang sudah lama berada di level Grand Prix. Karena itulah beberapa media Prancis mulai menyebut Veda sebagai salah satu kejutan terbesar musim ini. Sementara itu, di kubu Hakim Dennis, tekanan terlihat jauh lebih besar. Sebagai salah satu talenta muda Malaysia yang sejak lama digadang-gadang menjadi calon bintang Asia berikutnya, Dennis datang ke Le Mans dengan ekspektasi tinggi dari penggemar dan media negaranya. Namun, tekanan tersebut justru tampak mempengaruhi performanya di lintasan. Sejak awal sesi latihan, Dennis terlihat terlalu memaksakan diri untuk mengejar waktu cepat. Ia beberapa kali melakukan pengereman sangat dalam demi mendapatkan keuntungan sepersekian detik. Tetapi pendekatan agresif itu justru berujung pada kesalahan fatal. Momen paling disorot terjadi di tikungan 5, ketika Dennis mencoba melakukan late braking yang terlalu berani. Ban depannya hampir kehilangan grip, dan motor sempat melebar cukup jauh. Beruntung, ia masih mampu menyelamatkan motor dari kecelakaan besar. Tetapi insiden itu langsung menghancurkan ritme balapnya. Setelah momen tersebut, Dennis terlihat kesulitan menemukan kembali feeling terbaiknya. Cakatan waktunya tidak berkembang signifikan, sementara Veda justru semakin nyaman di lintasan. Pengamat pedok menilai perbedaan terbesar antara kedua pembalap saat ini bukan semata soal bakat atau kecepatan mentah. Keduanya sama-sama memiliki kemampuan luar biasa. Namun yang membedakan adalah ketenangan mental dan kemampuan mengontrol tekanan. Veda terlihat sangat fokus pada pekerjaannya sendiri. Ia tidak terlalu peduli dengan komentar media maupun rivalitas yang dibesar-besarkan di media sosial. Fokus utamanya hanya satu, yaitu memahami motor dan memaksimalkan performa di setiap sesi. Sebaliknya, Dennis terlihat seperti sedang melawan tekanan dari luar. Ekspektasi besar dari penggemar membuatnya seperti harus selalu membuktikan sesuatu di setiap putaran. Akibatnya, ia sering terlalu memaksakan motor di area-area yang sebenarnya tidak perlu diambil risiko besar. Di Moto3, kesalahan kecil saja bisa menghancurkan satu sesi penuh karena gap antar pembalap sangat rapat. Itulah yang kini mulai menjadi sorotan utama terhadap Dennis. Media balap lokal Prancis bahkan mulai memberi perhatian khusus kepada Veda Ega Pratama. Beberapa jurnalis menyebut pembalap Indonesia tersebut sebagai ancaman serius bagi dominasi pembalap Eropa di kelas Moto3. Mereka melihat Veda bukan sekadar pembalap yang sedang beruntung, melainkan sosok dengan fondasi teknik dan mental yang kuat. Adaptasi cepatnya di Le Mans dianggap sebagai bukti bahwa ia mampu berkembang di lintasan teknis yang selama ini sering menyulitkan pembalap Asia. Tidak sedikit pula yang mulai membandingkan perjalanan Veda dengan beberapa pembalap besar Asia di masa lalu yang sukses menembus kerasnya Grand Prix dunia. Namun banyak pengamat mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang dan tekanan besar baru akan benar-benar datang ketika Veda mulai rutin bersaing di barisan depan. Meski demikian, apa yang diperlihatkan sejauh ini sudah cukup membuat banyak orang percaya bahwa Indonesia akhirnya memiliki talenta yang benar-benar bisa bersaing di level tertinggi Moto3. Di media sosial, nama Veda Ega Pratama juga mulai ramai diperbincangkan oleh penggemar MotoGP internasional. Banyak netizen memuji pembawaannya yang tenang dan tidak banyak bicara. Mereka menilai Veda lebih memilih menjawab semua keraguan langsung di lintasan, dibanding membuat sensasi di luar balapan.
Sikap itu justru membuat banyak penggemar semakin menghormatinya. Beberapa komentar bahkan menyebut bahwa mentalitas seperti itu sangat cocok untuk pembalap masa depan MotoGP. Sementara itu, Hakim Danis juga tetap mendapat dukungan besar dari penggemarnya. Banyak fans Malaysia meminta publik untuk tidak terlalu keras mengkritik Danis hanya karena satu sesi buruk di Le Mans. Mereka percaya Danis tetap memiliki kemampuan besar dan hanya perlu menemukan kembali ketenangan mentalnya. Sebagian pengamat juga menilai rivalitas yang terlalu dibesar-besarkan antara dirinya dan Veda bisa menjadi beban tambahan yang tidak sehat bagi perkembangan kedua pembalap muda tersebut. Namun justru rivalitas inilah yang membuat Moto3 musim 2026 semakin menarik untuk diikuti. Kehadiran dua pembalap Asia Tenggara di level kompetitif memberikan warna baru di tengah dominasi tradisional pembalap Eropa. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia di lintasan internasional juga menciptakan antusiasme luar biasa di kawasan Asia Tenggara. Banyak penggemar kini rela bangun dini hari hanya untuk menyaksikan perkembangan kedua pembalap muda tersebut. Di sisi teknis, performa Veda juga dianggap sangat terbantu oleh kemampuannya memahami karakter motor dengan cepat. Kru teknis disebut cukup terkesan dengan feedback yang diberikan Veda setelah sesi latihan. Ia mampu menjelaskan detail kecil mengenai grip ban, feeling pengereman, hingga karakter motor saat masuk tikungan cepat. Kemampuan komunikasi seperti itu sangat penting dalam balap modern, karena membantu tim menemukan setting terbaik dengan lebih cepat. Le Mans sendiri memang menjadi ujian mental besar bagi semua rookie. Trek ini tidak memberikan banyak ruang untuk kesalahan. Area pengereman keras sering membuat pembalap muda kehilangan kontrol jika terlalu agresif. Karena itulah, ketenangan menjadi faktor utama. Dalam situasi ini, Veda justru terlihat semakin matang. Ia tidak terpancing untuk langsung mengejar sensasi lap tercepat di awal sesi, melainkan membangun ritme sedikit demi sedikit hingga akhirnya mampu mencetak waktu impresif. Banyak mantan pembalap juga mulai memberi perhatian kepada perkembangan Veda. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dari cara pembalap Indonesia itu mengelola balapan. Bukan hanya cepat, tetapi juga efisien. Di Moto3, efisiensi sangat penting karena slipstream dan strategi grup sering menentukan hasil akhir balapan. Pembalap yang terlalu emosional biasanya justru kesulitan menjaga posisi di lap-lap akhir. Sementara Danis kini menghadapi tantangan besar untuk bangkit. Ia harus segera menemukan kembali rasa percaya dirinya sebelum tekanan semakin besar. Le Mans bisa menjadi titik balik penting dalam karirnya musim ini. Jika mampu bangkit dan tampil kuat di sesi berikutnya, maka rivalitas dengan Veda akan semakin panas. Namun jika kesalahan demi kesalahan terus terjadi, maka jarak mental antara keduanya bisa semakin melebar. Yang jelas, dunia balap kini mulai menyadari bahwa Asia Tenggara memiliki generasi pembalap baru yang siap mengguncang Moto3. Veda Ega Pratama dan Hakim Danis bukan lagi sekadar proyek masa depan, tetapi sudah menjadi bagian dari pertarungan nyata di lintasan Grand Prix. Le Mans menjadi bukti bahwa persaingan keduanya bukan gimmick media semata, melainkan rivalitas sungguhan yang berpotensi berkembang menjadi salah satu duel terbesar di Moto3 beberapa tahun ke depan. Kini semua mata tertuju pada race day di Le Mans. Publik ingin melihat apakah Veda mampu mempertahankan ketenangan dan konsistensinya saat tekanan balapan sesungguhnya datang. Di sisi lain, banyak yang penasaran apakah Hakim Danis bisa membalikan situasi dan menjawab kritik dengan performa luar biasa. Apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti. Moto3 2026 kini memiliki cerita baru yang membuat persaingan semakin panas, dan Asia Tenggara akhirnya memiliki dua nama muda yang sedang mengguncang panggung balap dunia.